Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Alivia Fauzi dengan NIM G1B019007. Di sini saya siap memverbalkan dan mensimulasikan tata cara pemakaian APD level 3. Untuk step yang pertama yaitu melepas semua alat pribadi seperti cincin, gelang, jam tangan, dan handphone. Langkah selanjutnya yaitu melihat dan memastikan bahwa semua ukuran APD telah benar dan sesuai. Kemudian disimulasikan telah menggunakan baju scrub dan sepatu boots. Kemudian setelah itu melakukan kebersihan tangan dengan melakukan cuci tangan 6 langkah WHO. Cuci tangan diawali dengan membasahkan telapak tangan dengan air secukupnya, kemudian mengambil sabun secukupnya. Kemudian step yang pertama yaitu mengusap telapak tangan dengan gerakan memutar dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian tangan yang satunya 1000, 2000, 3000, 4000. Step yang kedua yaitu membersihkan punggung tangan, dilanjutkan dengan membersihkan sela-sela jari bagian luar dengan hitungan yang sama seperti tadi, yaitu 1000, 2000, 3000, 4000. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan sela-sela jari bagian dalam 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian membersihkan jari bagian dalam dengan tangan saling mengunci 1000, 2000, 3000, 4000. Tangan yang satunya 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian dilanjutkan membersihkan punggung tangan dan ibu jari dengan gerakan memutar dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian yang tangan satunya 1000, 2000, 3000, 4000. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan ujung-ujung jari atau kuku jari dengan memutarkannya di atas telapak tangan dengan berlawanan arah jarum jam. Dengan hitungan yang sama yaitu 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian membilas tangan di bawah air mengalir dengan gerakan yang sama seperti menggunakan sabun dengan hitungan yang sama yaitu yang pertama mengusap telapak tangan dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Dan kemudian membilas punggung tangan dengan hitungan yang sama yaitu 1000, 2000, 3000, 4000. Selanjutnya membilas jari-jari bagian dalam dengan hitungan yang sama seperti tadi. Kemudian membilas jari-jari bagian dalam dengan tangan saling mengunci dengan hitungan yang sama 1000 hingga 4000. Kemudian membilas punggung tangan dan ibu jari dengan gerakan memutar dengan hitungan yang sama yaitu 1000, 2000, 3000, 4000 dilakukan pada kedua tangan. Kemudian membersihkan kuku-kuku jari dengan memutarkannya di atas telapak tangan dengan hitungan yang sama yaitu 1000, 2000, 3000, 4000 pada kedua tangan. Kemudian mengambil tisu dan mengelap tangan hingga kering. Kemudian setelah kering, gunakan tisu untuk mematikan keran dan buang tisunya di tempat sampah. Setelah melakukan kebersihan tangan, step yang selanjutnya yaitu memakai handscoon lapis pertama, yaitu handscoon non-steril. Untuk penggunaan handscoon non-steril tidak dipakai prinsip hand to hand, glove to glove. Kemudian setelah terpasang, step selanjutnya yaitu menggunakan coverall, disimulasikan sedang menggunakan coverall. Kemudian dipaskan di seluruh tubuh, kemudian juga menutup bagian depan coverall. Kemudian step yang selanjutnya yaitu memakai masker lapis pertama. Disimulasikan masker tersebut adalah masker N95 sebagai masker lapis pertama. Kemudian step yang selanjutnya yaitu menggunakan masker bedah.
didouble di atas masker yang telah digunakan sebelumnya. Setelah itu langkah yang selanjutnya yaitu menggunakan goggles. Disimulasikan sedang menggunakan goggles dan sudah terpasang. Step selanjutnya yaitu menggunakan face shield. Disimulasikan sedang menggunakan face shield dan face shield sudah terpasang. Step yang selanjutnya yaitu memakai penutup kepala dan leher yang menutupi leher dan sisi kepala. Kemudian step yang selanjutnya yaitu memakai jubah kedap air sekali pakai atau yang dapat digunakan kembali. Disimulasikan sedang menggunakan jubah kedap air. Kemudian diikat di bagian leher dan di bagian pinggang. Kemudian step selanjutnya yaitu menggunakan sarung tangan steril, menggunakan prinsip hand to hand, glove to glove. Disimulasikan handscoon tersebut adalah handscoon steril. Setelah terpasang semua, memastikan bahwa APD telah siap digunakan. APD level 3 siap digunakan. Oke, baik. Jadi untuk melakukan prosedur anestesi, langkah yang pertama yaitu perlu dilakukan persiapan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang digunakan, untuk alatnya yang pertama yaitu ada diagnostic set seperti kaca mulut, sonde, ekstravator, dan pinset. Kemudian menyiapkan squid 3 cc steril. Kemudian ada model gigi di hari juga. Untuk bahannya ada kasal, kemudian ada cotton palette dan tampon, kemudian menyiapkan povidon ioni juga, dan yang paling penting adalah cairan anestetikum PHK-in yang berisi lidocaine HCl dan epinephrine. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu menyiapkan squid 3 cc steril. Kemudian kita buka terlebih dahulu. Setelah dibuka, kita kencangkan jarum dan capnya. Apabila sudah kencang, bisa dicek apakah pluggernya berfungsi dengan baik atau tidak. Menarik dan menekannya lagi, kemudian dicek juga untuk barrelnya apakah baik juga atau tidak, dan juga needle-nya apakah dalam kondisi baik atau tidak. Kemudian setelah dibuka, menyiapkan kasar untuk membuka cairan anestetikum. Itu selanjutnya menyiapkan cairan anestetikum yaitu PHK-in. Kemudian dipastikan semua cairan yang ada di kepala ampul sudah turun semua di badan ampul. Untuk yang ini sudah turun semua ke badan ampul, jadi kita tidak perlu memutar-mutarkan lagi ampul ini agar cairan anestetiknya turun ke bawah. Kemudian untuk membuka ampul ini digunakan kaca steril. Kemudian ampul dipegang di tangan kiri dan kaca steril dipegang di tangan kanan. Kemudian lilitkan kaca pada leher ampul. Kemudian menggunakan tangan kanan patahkan leher ampul. Setelah patah, simpan kepala ampul disisihkan terlebih dahulu, nantinya dibuang. Kemudian
Kemudian ampul tetap dipegang di tangan kiri dan tangan kanan mengambil spuit. Kemudian menggunakan tangan kanan spuit dipegang dan dilepas terlebih dahulu capnya menggunakan ibu jari dan jari telunjuk dengan mendorong secara perlahan. Kemudian setelah terlepas, kemudian untuk mengisi cairan anestetikum ke spuit tersebut digunakan dengan teknik membalikkan 180 derajat botol ampul seperti ini. Kemudian menusukkan jarum ke ampul tersebut dengan bevel menghadap ke kaca dan antara botol ampul dengan jarum membentuk sudut 45 derajat. Kemudian tarik plugger dan pastikan barrel terisi oleh cairan anestetikum semuanya. Pastikan tidak ada cairan anestesi yang tertinggal di bagian ampul. Ini bersih. Kemudian disisihkan di sebelah kasar. Kemudian spuit yang berisi anestetikum masih terdapat udara. Untuk menghilangkannya bisa mendorong plugger hingga udara seperti hilang semua pada barrel. Kemudian diketuk ringan bagian spuitnya untuk menghilangkan udara. Bisa dicoba dengan memuncratkan sedikit cairan anestetikum. Nah, apabila cairan anestetikum telah memenuhi seluruh barrel dan sudah tidak ada lagi gelembung, bisa menutupkan spuit ini dengan capnya tadi dengan satu tangan agar menghindari adanya luka. Kemudian cairan ini disimpan di tempat yang aman sebelum digunakan untuk anestesi sebelum melakukan prosedur ekstraksi. Oke, baik, jadi di sini saya akan mensimulasikan dan memverbalkan prosedur anestesi untuk mencabutan gigi 36. Yaitu yang pertama ada persiapan alat dan bahan. Yang pertama dipersiapkan adalah mandiri gigi DHT, kemudian ada diagnostic set seperti pinset, serimbe, kemudian ada ekskavator dan ada kacang mulut. Kemudian juga tidak lupa menyiapkan cairan anestetikum yang sudah berada di dalam spuit. Kemudian ada povidone iodin. Kemudian juga ada cotton pellet dan cotton roll. Baik, untuk selanjutnya setelah persiapan alat, kita juga perlu memperhatikan persiapan operator dan persiapan pasien. Untuk menganestesi regio 4 atau gigi 36, operator berada di jam 10. Jadi untuk posisi pasien adalah semi supine atau sedikit terlentang. Kemudian juga dipastikan untuk oklusal gigi rahang bawah pasien itu sejajar dengan lantai. Baik, setelah posisi pasien siap, langkah yang pertama yaitu kita perlu melakukan tindakan asepsis pada area yang akan diinsersikan oleh jarum. Kita akan menggunakan cotton pellet, kemudian dicelupkan di povidone iodin sedikit, kemudian kita bisa mengoleskan di bagian
mucobuccal gigi 36 dan di bagian trigonum retomolar atau ramus mandibula. Kemudian setelah itu bisa ditutup mengunci. Nah, kemudian untuk menganestesi gigi 36 yaitu kita menggunakan teknik blok mandibula dan juga infiltrasi nanti di bagian bukal. Untuk yang pertama kita akan melakukan anestesi blok mandibula yaitu pada regio 3. Pertama-tama kita perlu ibu jari menyusuri oklusal gigi regio 3, kemudian berada pada posisi paling belakang dari gigi terakhir di regio 3. Kemudian setelah itu untuk meraba linea oblik eksterna bisa geser ke arah lateral untuk meraba linea oblik eksterna. Kemudian untuk meraba linea oblik interna geser sedikit ke medial dan tepat di bagian coronoid notch. Lengkung gigi diletakkan di situ. Kemudian lengkung gigi berada pada linea oblik interna, tepatnya pada coronoid notch. Kemudian bisa kita siapkan jarum suntik anestesinya, kemudian kita buka tabnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan insersi di tengah-tengah lengkung kuku ibu jari yang sudah berada di coronoid notch dan diinsersikan dari arah kontralateral regio 3 yaitu di regio premolar regio 4. Kemudian kita insersikan sejajar dengan oklusal dan bevel menghadap ke tulang. Kemudian setelah diinsersikan dari arah kontralateral, kemudian jarum suntik digeser ke arah ipsilateral. Kemudian diinsersikan kembali, ditusukkan kembali sejauh 10 hingga 15 mm menyusuri tulang. Kemudian setelah menyusuri tulang, setelah sudah menyusuri tulang sejauh 10 hingga 15 mm, jarum suntik digeser kembali ke arah kontralateral, namun tidak hingga regio premolar, namun hanya di regio caninus dan incisivus. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan aspirasi terlebih dahulu. Apabila aspirasinya negatif, maka bisa dilanjutkan dengan deponir. Nah, kemudian bisa mendeponirkan sebanyak 1 mili untuk menganestesi nervus alveolaris inferior. Nah, kemudian setelah itu tarik jarum sejauh 5 mili untuk menganestesi nervus lingualis. Sebelumnya dilakukan aspirasi terlebih dahulu. Apabila negatif, bisa dilanjutkan dengan dideponirkan sebanyak 0,5 ml untuk menganestesi nervus lingualis. Nah, kemudian ambil jarumnya, tarik. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan infiltrasi pada bagian mucobuccal gigi 36. Yang pertama-tama yaitu meretraksi gigi, kemudian jarum dari sudut 45 derajat dengan bevel menghadap ke tulang diinsersikan di bagian mucobuccal gigi 36. Kemudian setelah itu diaspirasi sedikit. Apabila negatif, maka bisa dilanjutkan deponirkan sebanyak 0,5 mili untuk menganestesi nervus vocalis. Oke, baik. Nah, setelah itu tutup suntik anestesinya, kemudian diletakkan
dan bisa dipijat-pijat ringan di bagian yang tadi diinstruksikan oleh jarum. Kemudian setelah itu ditunggu 4 hingga 6 menit baru bisa digunakan atau baru bisa dilakukan ekstraksi gigi 36. Oke, baik, jadi untuk prosedur suturing ada beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan. Untuk alatnya antara lain yaitu ada needle holder, kemudian pinset chirurgis, kemudian ada juga gunting bedah, kemudian juga ada jarum, kemudian diagnostic set. Kemudian untuk bahannya ada benang silk, kemudian ada pisang.